Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ardian Muhammad. Kita akan membahas mengenai laporan keuangan UMKM kembali nih, ataupun laporan keuangan perusahaan. Teman-teman, ada yang bertanya dari @yogi_pratama4244. Ada laporan untuk usaha apotek nggak Kak? Apotek kecil, sederhana saja. Oke, kita akan bahas laporan keuangan untuk usaha apotek. Sebenarnya di sini kita buat yang versi simple, yang tidak membutuhkan mungkin basic accounting gitu. Teman-teman sudah bisa menggunakan laporan keuangan ini ataupun template ini ya teman-teman. Oke, langsung saja coba saya bukakan untuk filenya. Nah, di sini ini merupakan format laporan keuangan yang simple tapi sudah otomatis untuk rumusnya. Jadi teman-teman tinggal menginput saja di rekap harian ini transaksi yang teman-teman lakukan, baik itu pembelian, penjualan, kemudian mungkin ada biaya-biaya, teman-teman tinggal masukkan di sini dan nanti otomatis akan terbuat laporan laba rugi sampai dengan laporan neraca dan sebagainya. Oke, teman-teman. Secara konsep, apotek itu kan jualan barang farmasi ya teman-teman ya, baik obat, PMHP, ataupun barang medis habis pakai, atau mungkin bisa jualan minuman, bahkan seperti itu. Nah, konsepnya ini perusahaan dagang, di mana ini juga hampir sama dengan perusahaan dagang yang lainnya sebenarnya teman-teman. Nah, di sini saya buat yang versi simple, tanpa ada perhitungan FIFO, ataupun perhitungan mungkin dari teman-teman Vevo kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan buat yang paling simple dan sudah bisa dipakai untuk melaporkan SPT tahunan. Nah oke, nanti apabila teman-teman persiapan untuk laporan SPT tahunan itu juga bisa menggunakan format ini teman-teman. Yang pertama di sini ada tanggal, keterangan, uraian detail dari atau kepada pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Nah, di sini teman-teman tinggal isikan aja tanggalnya 1 Januari 2025, kemudian keterangannya apa? Misal di sini keterangan uraian detailnya modal awal ataupun setor modal. Nah, teman-teman di sini pilih nih, tinggal diklik aja panah bawah ini, diklik. Di sini ada beberapa pilihan, baik itu pendapatan, HPP, gaji, listrik, dan lain sebagainya. Teman-teman pilih modal. Nah, ini kalau memang teman-teman mau menginput setoran modal pertama. Di sini contohnya 10 juta ya. Saya modalnya 10 juta. Kemudian ada hutang di sini, baik mungkin hutang kepada rekanan ataupun hutang mungkin terkait untuk modal kita. Nah, ini ditulisnya hutang karena kita harus mengembalikan kembali nantinya. Kalau modal di sini kita tidak ada perjanjian untuk mengembalikan. Jadi memang ini modal full untuk perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, hutang di sini kita tulis juga di pemasukan. Kemudian ada pembayaran biaya renovasi toko. Itu juga kita tulis di sini biaya operasional sebesar pengeluaran 4 juta. Nah, di bagian saldo ini teman-teman nanti akan mengupdate otomatis sisa uang kita yang kita miliki. Dari modal 10 juta, kita tambah ada hutang 285 juta, sehingga saldonya menjadi 295 juta rupiah. Kemudian dikurangi biaya renovasi 4 juta, dan di sini juga berkurang menjadi 291 juta rupiah. Dan lain sebagainya teman-teman. Kalau ada aset tetap, teman-teman tinggal masukkan saja di sini keterangan. Kemudian di biaya sewa juga dimasukkan, sewa ruko di sini. Kita tulis di biaya sewa. Ini pilihannya ada beberapa, tinggal teman-teman masukkan aja sesuai dengan yang mendekati ataupun yang memang itu relevan. Nanti dari sini kuncinya keterangan ini harus ditulis karena ini yang akan merecall data ke laporan laba rugi dan laporan yang selanjutnya seperti itu. Jadi kita tuliskan semuanya. Pendapatan juga begitu, kita tulis berapa pendapatan bulan ini ataupun mau ditulis per hari bisa. Hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ditulis saja pendapatannya, pendapatan harian berapa, nanti tinggal dipilih kategori ini, otomatis dia akan menjumlah sendiri jumlah pendapatannya. Nah, di sini kalau udah kita tulis semuanya, di sini dari bulan pertama sampai bulan terakhir itu teman-teman bisa cek di laporan laba rugi.
dan dia sudah otomatis terhitung dari inputan yang kita lakukan. Jumlah pendapatan di sini 528 juta rupiah. Dikurangi HPP. HPP ini pembelian barang-barang kita 360 juta rupiah. Ketemulah laba kotor 168 juta rupiah. Kemudian biaya operasional, biaya gaji teman-teman. Kemudian biaya operasional, biaya sewa, dan biaya depresiasi. Nah, ini tentu angka yang saya inputkan tadi hanya contoh saja teman-teman. Itu bisa berbeda tergantung dengan kondisi bisnis teman-teman. Ada yang biaya listrik, biaya BPJS, biaya pemasaran, biaya transport, biaya pemeliharaan itu pasti ada. Namun di sini beberapa angka memang saya keep dan saya tampilkan hanya contohnya saja. Oke, ketemulah di sini laba bersihnya 51 juta rupiah. Nah, di sini juga kita lihat di laporan neraca otomatis tergenerate, teman-teman. Sisa kas dan bank 263 juta rupiah. Kemudian piutang tidak ada, persediaan tidak ada, sewa dibayar di muka tidak ada. Nah, kemudian aset tetap. Asetnya 21 juta rupiah, akumulasi penyusutan 3 juta rupiah. Nah, ini dari mana? Nanti saya jelaskan ya akumulasi penyusutan ini. Kemudian hutang usaha 219 juta rupiah. Sesuai dengan hutang tadi 250 juta, tapi kita tiap bulan ada pembayaran cicilan sehingga sisanya di tahun 2025 itu tinggal 219 juta rupiah. Modal, nah di sini modal awal 10 juta rupiah. Laba ditahan ini dari laba bulan berjalan ditambah dengan laba bulan sebelumnya. Nah, di sini bulan berjalan 51 juta ya. Sama di sini 51 juta. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas sama dengan total asetnya, yaitu 280 juta rupiah. Nah, ini harus balance. Nih, kalau di sini selisih, pasti akan ada muncul angka di sini, teman-teman. Coba saya perlihatkan kalau ada selisih ya. Nah, ini kalau ada selisih akan muncul di sini. Nah, ini berarti laporan kita masih ada yang salah inputnya. Otomatis harus diperbaiki. Nah, kalau di sini case-nya sudah selesai, sudah balance, sehingga bisa dilanjut ke laporan berikutnya. LPE ataupun laporan perubahan ekuitas. Ini untuk melihat perubahan dari modal yang kita setorkan. Modal awalnya 10 juta tadi, ditambah dengan laba berjalan 51 juta, sehingga modal akhirnya menjadi 61 juta. Nah, laporan aset ini yang penting juga teman-teman. Laporan aset furnitur. Ini kita tulis sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Kalau kita ada input aset tetap, sini ya, kita coba filter aset tetap. Nah, ini juga bisa kita filter teman-teman. Kita mau lihat biaya gaji 1 tahun, itu bisa kita pilih aja biaya gaji. Kita mau lihat biaya operasional dalam 1 tahun, bisa kita lihat. Ini aku coba lihat aset tetapnya yang sudah saya beli selama 1 tahun. Nah, di sini muncul hanya aset tetap saja. Jadi, teman-teman bisa kendalikan di sini, bisa kontrol juga informasinya di sini. Jadi, tidak perlu buku besar, tidak perlu jurnal pembalik dan lain sebagainya, tidak perlu, langsung aja lewat sini. Kemudian di sini ada furnitur dan peralatan. Nah, ini kita tulis sesuai dengan nominalnya di laporan aset, gitu ya, teman-teman ya. Furnitur kita tulis, peralatan kita tulis, tanggal perolehannya kapan kita tulis, umur ekonomisnya berapa, ini sesuai dengan PMK tentunya. Kalau furnitur 8 tahun, kalau peralatan 4 tahun. Harga perolehan berapa kita tuliskan sesuai dengan pembelian dan kita susutkan tiap bulannya. Rumusnya adalah harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, itulah penyusutan tiap bulan. Sama, tiap bulan disusutkan sama teman-teman sampai dengan Desember nanti ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau laporan aset sudah selesai, dia akan masuk ke laporan neraca tadi teman-teman. Laporan neraca ya. Nah, yang ini jumlah akumulasi penyusutan 3,8 nih dari sini teman-teman, saya tunjukkan. Nah, ini 3,8 juta. Seperti itu. Dan kita lanjut di laporan rekap peredaran bruto. Nah, ini juga salah satu persyaratan dokumen untuk lapor SPT tahunan. Kita tulis omsetnya, totalnya dari Januari sampai Desember. Caranya gimana? Biar enak, kita nggak usah jumlahin satu-satu. Kita tinggal lihat saja
seperti yang saya contohkan tadi ya teman-teman. Kita bisa klik ini, filter, kemudian pilih aja pendapatan. Nah, inilah pendapatan kita selama 1 tahun teman-teman. Kita mau lihat per bulan, bisa. Bulan Januari berapa nih? Pendapatannya 16 juta. Kita tulis di sini, 16 juta. Nanti sampai Desember kita akan tahu PPh terutangnya berapa. Nah, di sini karena kita masih UMKM, masih pakai tarif PPh final, di mana untuk PT, PPh final ini fasilitasnya bisa kita manfaatkan selama 3 tahun dari mulai berdiri. Gitu ya teman-teman. Kalau CV itu 4 tahun dari mulai berdiri. Selebihnya setelah kita masuk ke tahun keempat umur perusahaan kita, nanti kita harus menggunakan tarif PPh normal gitu teman-teman. Jadi sementara kita pakai tarif ini dan inilah yang akan kita sampaikan ke SPT tahunan. Nah, kurang lebih ini teman-teman yang harus kita siapkan. Nah, gimana untuk pelaporan SPT kita, itu kita buat file ini menjadi PDF yang berupa laba rugi, neraca, dan juga laporan aset dan laporan peredaran bruto. Nah, inilah yang kita jadikan PDF dan kita upload nanti untuk dokumen pendukung gitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk laporan keuangan apotek di sini. Apotek sebenarnya tidak spesifik apotek, namun mungkin secara umum ya ini bisa untuk perusahaan dagang yang lainnya juga. Oke teman-teman, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan seputar apapun silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.